Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsasabila dengan NIM AI 29 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi model pembelajaran comparative learning dan collaborative learning. Yang pertama, saya akan membahas tentang model pembelajaran comparative learning. Pengertian pembelajaran comparative learning adalah pembelajaran aktif yang menemukan aktivitas siswa bersama-sama secara kelompok atau tidak individual. Salah satu model pembelajaran comparative learning adalah di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok yang beraneka ragam. Ada 4 unsur penting dalam pembelajaran komparatif ini, yaitu 1. Adanya peserta dalam kelompok. Adanya peserta dalam kelompok menjadi elemen penting dalam konsep atau strategi ini karena memungkinkan terjadinya interaksi, kolaborasi, dan saling ketergantungan positif antar anggota. Terdapat berbagai jenis kelompok yang digunakan dalam pembelajaran komparatif ini, yaitu pertama, kelompok kecil terdiri dari 3-5 orang. Yang kedua, kelompok berpasangan yang terdiri dari 2 orang. Dan yang ketiga, kelompok besar yang terdiri dari lebih dari 5 orang. Dan yang keempat, kelompok heterogen terdiri dari siswa dengan berbagai kemampuan, latar belakang, dan gaya belajar yang berbeda. Dan yang kelima adalah kelompok homogen terdiri dari siswa dengan kemampuan, latar belakang, atau gaya belajar yang sama. Poin yang kedua adalah adanya aturan kelompok. Aturan-aturan dirancang untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, terstruktur, dan produktif bagi siswa yang bekerja sama dalam kelompok. Dan yang poin C, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Upaya belajar ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Keaktifan dan partisipasi. Dan yang kedua, saling membantu dan mendukung. Dan yang ketiga, komunitas dan interaksi. Dan yang keempat, tanggung jawab dan akuntabilitas. Dan yang kelima, pengembangan keterampilan interpersonal. Selanjutnya, poin yang D, adanya tujuan yang harus dicapai. Tujuan belajar kelompok dapat berupa materi pelajaran dapat berupa menguasai materi pembelajaran tertentu, menyelesaikan tugas atau proyek tertentu, mengembangkan keterampilan tertentu, memecahkan masalah tertentu. Adanya tujuan yang jelas dan terukur dapat membantu siswa untuk fokus dan terarah dalam kegiatan belajar kelompok. Adanya tujuan yang harus dicapai merupakan salah satu ciri khas pembelajaran komparatif. Tujuan belajar kelompok harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dicapai. Memiliki tujuan belajar kelompok dapat memberikan banyak manfaat bagi siswa, seperti meningkatkan fokus dan motivasi belajar, meningkatkan hasil belajar, meningkatkan keterampilan sosial, dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, pembelajaran komparatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda, kemampuan akademik, jenis kelamin, suku, ras, budaya yang berbeda atau bisa disebut dengan heterogen. Dan poin yang kedua adalah ciri-ciri pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif memiliki ciri-ciri khusus dalam pelaksanaannya. Berikut adalah ciri-ciri pembelajaran komparatif. 1.
saling ketergantungan positif. Dan yang kedua, tanggung jawab individual. Dan yang ketiga, interaksi tatap muka. Dan yang keempat, pengembangan keterampilan interpersonal. Dan yang kelima, proses kelompok. Yang keenam, pengelompokan heterogen. Dan yang ketujuh, kesempatan yang sama untuk sukses. Baik, saya akan lanjutkan poin yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pembelajaran comparative learning. Saya akan menerangkan tentang kelebihan dulu ya. Kelebihan comparative learning. 1. Hasil belajar lebih sempurna bila dibandingkan dengan belajar sendiri atau individu. Yang kedua, pendapat yang dituangkan secara bersama lebih meyakinkan dan lebih kuat dibandingkan pendapat perorangan. Dan yang ketiga, kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik dapat mengikat tali persatuan, tanggung jawab bersama, dan rasa memiliki dan menghilangkan egoisme. Untuk kekurangan pembelajaran komparatif ini yaitu 1. Metode ini memerlukan persiapan yang lebih rumit daripada metode lain, sehingga memerlukan didaksi yang lebih tinggi dari pihak pendidik. Dan yang kedua, apabila terjadi persaingan yang negatif, hasil pekerja dan tugas akan lebih buruk. Dan yang ketiga adalah peserta didik yang malas memperoleh kesempatan untuk tetap pasif dalam kelompok itu dan memungkinkan besar akan mempengaruhi anggota lainnya. Saya lanjut untuk penjelasan selanjutnya, yaitu saya menjelaskan tentang pembelajaran kolaboratif learning. Poin pertama adalah pengertian pembelajaran kolaboratif learning. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran selalu diikuti dengan diskusi, sharing, debat dengan pendapat yang kondusif dan memperkaya wawasan. Pembelajaran kolaboratif ini memberi siswa tanggung jawab untuk mempelajari materi pembelajaran dan menjabarkan isinya dalam sebuah kelompok tanpa campur tangan seorang guru atau pendidik. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok. Namun, tujuannya bukan untuk mencapai kesatuan yang didapat melalui kegiatan kelompok. Namun, para siswa dalam kelompok didorong untuk menemukan beragam pendapat atau pemikiran yang dikeluarkan oleh tiap individu dalam kelompok tersebut. Dari metode kolaboratif adalah teori interaksional yang memandang belajar sebagai suatu proses membangun pemahaman melalui interaksi sosial. Dan poin yang kedua, saya menerangkan tentang manfaat pembelajaran kolaboratif learning. Dalam pembelajaran ini terdapat beberapa manfaat, yaitu 1. Meningkatkan hasil belajar. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan interpersonal. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, membangun rasa saling menghormati. Dan yang kelima adalah mengembangkan rasa tanggung jawab. Dan poin ketiga adalah ciri-ciri pembelajaran kolaboratif learning. Adapun ciri-ciri pembelajaran kolaboratif learning yaitu sebagai berikut. 1. Fokus pada penciptaan pengetahuan bersama. Dan yang kedua adalah penekanan pada interaksi dan diskusi. Dan yang ketiga adalah keterampilan
interpersonal, dan yang keempat pengelompokan heterogen, dan yang kelima adalah tanggung jawab bersama. Dan selanjutnya poin yang keempat, kelebihan dan kekurangan pembelajaran kolaboratif learning. Di sini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan pembelajaran kolaboratif learning. Satu, kelebihannya ya. Satu, melatih rasa peduli, perhatian, dan kerelaan untuk berbagi. Yang kedua adalah meningkatkan rasa penghargaan terhadap orang lain. Yang ketiga, melatih kecerdasan emosional. Yang keempat, mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, mengasah kecerdasan interpersonal. Yang keenam, melatih kemampuan bekerja sama. Yang ketujuh, melatih kemampuan mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedelapan, murid tidak malu bertanya kepada temannya sendiri. Yang kesembilan, kecepatan dan hasil belajarnya meningkat. Yang ke-10, peningkatan daya ingat terhadap materi yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi dan suasana belajar. Adapun kekurangannya pembelajaran kolaboratif ini yaitu satu, murid yang lebih pintar bila belum mengerti tujuan dan yang sesungguhnya dalam proses ini akan merasa sangat dirugikan karena harus repot-repot membantu temannya. Dan yang kedua, kerugian yang kedua adalah murid ini juga akan merasa keberatan karena nilai yang ia peroleh ditentukan oleh prestasi atau pencapaian kelompoknya, bukan pencapaiannya sendiri. Dan yang ketiga, bila kerjasama tidak dapat berjalan dengan baik, maka yang akan bekerja hanyalah beberapa murid yang pintar dan aktif saja. Poin selanjutnya adalah perbedaan antara perbedaan pembelajaran antara komparatif learning dan collaborative learning. Di sini akan membacakan antara komparatif dan kolaboratif. Yang komparatif, para siswa menerima latihan keterampilan sosial dalam kelompok kecil. Dan yang kolaboratif, ada keyakinan bahwa para siswa telah memiliki keterampilan yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Komparatif, aktivitas-aktivitas terstruktur yang dirancang guru dari masing-masing siswa memiliki peran yang khusus. Sedangkan kolaboratif, siswa mengatur dan menegosiasikan usahanya sendiri. Untuk komparatif, guru mengamati, mendengar, dan melakukan intervensi dalam kelompok jika diperlukan. Kolaboratif, aktivitas tidak dimonitor oleh guru. Ketika ada pertanyaan yang ditunjukkan kepada guru, guru membimbing siswa-siswa untuk menemukan informasi yang diperlukan. Komparatif, siswa menyesuaikan tugas-tugas pada akhir pembelajaran yang dievaluasi. Kolaboratif, siswa menyimpan draft untuk dilengkapi pada pekerjaan selanjutnya. Komparatif, guru melakukan asesmen kinerja siswa secara individual maupun kelompok. Kolaboratif, siswa melakukan asesmen kinerja secara individual maupun kelompok berdasarkan konsensus kelompok kecil maupun pertimbangan masyarakat keilmuan pada umumnya. Itu antara perbedaan antara komparatif dan kolaboratif. Selain memiliki perbedaan, kedua konsep pembelajaran ini pasti mempunyai kesamaan, yaitu kesamaannya satu, menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator. Dan yang ketiga adalah pembelajaran pengalaman bersama antara siswa dan guru. Dan yang keempat,
meningkatkan keterampilan kognitif tingkat tinggi. Yang kelima, lebih banyak menekankan tanggung jawab dan proses belajarnya. Dan yang keenam, melibatkan situasi yang memungkinkan siswa dapat mengemukakan idenya dalam kelompok kecil. Dan poin terakhir yaitu penerapan pembelajaran komparatif dan kolaboratif learning. Yang pertama saya akan menerangkan tentang penerapan pembelajaran komparatif learning, yaitu pembelajaran yang berpasangan. Yang kedua, pembelajaran kelompok kecil. Terus selanjutnya pembelajaran jigsaw. Yang keempat, pembelajaran berputar. Yang kelima, diskusi kelas. Yang kedua adalah penerapan pembelajaran kolaboratif learning. Pembelajaran kolaboratif learning dapat diterapkan dengan berbagai cara dalam proses pembelajaran belajar dan mengajar. Seperti satu, pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, pembelajaran berbasis inquiry. Yang keempat, pembelajaran berbasis diskusi. Dan yang diskusi. Untuk tips untuk menerapkan pembelajaran kolaboratif learning yaitu buatlah suasana belajar yang terbuka dan kolaboratif. Yang kedua, doronglah peserta didik untuk saling belajar membangun pemahaman bersama. Dan yang ketiga, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil peran kepemimpinan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja individu dan kelompok berdasarkan pencapaian tujuan pembelajaran dan kontribusi individu dalam proses belajar. Sekian dari saya. Bila ada salah dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.